Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya untuk mempresentasikan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan lab. Perkenalkan, nama saya Andin Melani Aisyanda dan teman saya yang bernama Angger Gusti Suswantoro. Next. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada identifikasi, K3L, yang ketiga ada pembahasan dalam teks. Yang pertama, definisi dan gambaran K3L di laboratorium, yaitu yang dimaksud K3L adalah sebuah hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan pada setiap pekerjaan. Tidak terkecuali di dalam ataupun di ruangan. K3L adalah sebuah wujud promosi, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan mencakup beberapa aspek terakit fisik, mental, sosial untuk kesejahteraan manusia. Next. Yang kedua ada identifikasi K3L dalam laboratorium. Yang pertama, jenis kegiatan pengambilan semen, bahaya semen tiup tertib angin, resiko semen yang tertiup mengenai mata orang lain, tidak lanjut mengambil cukupnya di batas, rekomendasi setelah pengambilan semen ditutup dengan penutup kain atau plastik. Yang kedua, jenis kegiatan bongkar muat semen, bahaya semen terhirup oleh orang lain, resiko gangguan pernafasan, tindak lanjut menggunakan masker, rekomendasi sedikit menjauh saat pembukaan semen dari penutup. Yang ketiga ada pengujian material, bahaya jatuhnya tabung lecaritet, resiko luka pada tangan, tindak lanjut mengenakan sarung tangan, rekomendasi berhati-hati saat melakukan pemutaran. Yang keempat ada mengaduk semen, bahaya semen terkena tangan, resiko mengakibatkan iritasi pada kulit, tindak lanjut menggunakan sarung tangan. Rekomendasi mengaduk mengangkat pasar semen dengan perlahan. Yang kelima ada pengujian material, bahaya jarum pica terkena jari, resiko mengakibatkan luka atau cedera pada jari, tindak lanjut menggunakan sarung tangan. Rekomendasi sedikit menjauhkan jari setelah melepas jarum. Yang keenam ada pengujian material, bahaya terkena air panas, resiko tindak lanjut menyediakan sarung tangan dan P3K. Rekomendasi angkat benda uji dengan sender atau yang lainnya. Yang ketujuh ada pengujian material, bahaya semen dan daya berterbangan, resiko terhirup dan terkena mata, tindak lanjut menggunakan Google dan masker. Rekomendasi tutup saringan saat mengayakan. Next. Yang kedua ada agregat halus. Yang pertama ada pengambilan agregat halus. Ya, pasir tertiup air, resiko semen yang tertiup mengenai mata, tindak lanjut mengambil secukupnya, tidak melebihi batas wadah. Rekomendasi setelah pengambilan pasir ditutup dengan penutup kain atau plastik. Yang kedua pengujian material, bahaya penambah larutan NaOH, resiko menghirup NaOH menyebabkan mual, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Tindak lanjut memakai masker saat melakukan pengujian. Rekomendasi menyediakan masker dan alat perantara untuk memasukkan. Yang ketiga ada bongkar muat agregat halus, bahaya pasir terhirup oleh orang lain, dan yang keempat penggunaan oven, bahaya tangan terkena elemen panas. Yang kelima ada pengujian material, jatuhnya gelas pun. Yang keenam pengujian material, tangan terkena air panas. 7 pengujian material pasir yang diayah berterbangan. Yang ke-8 ada pengujian material saringan tidak terikat dengan benar. Next. Yang ketiga pengambilan material, bahaya akibat kasar jatuh ke jalan. Yang kedua pengambilan alat berat konstruksi melebihi kapasitas angkut. Yang ketiga pengambilan material, tangan terluka saat pengambilan agregat yang jam. Yang keempat pengujian material saringan tidak terikat dengan benar. Yang kelima pengujian material, jari terjepit timbangan dalam air. Yang keenam ada penggunaan oven, tangan terkena elemen panas. Next. Yang keempat ada praktikum beton. Jenis
kegiatan pengambilan alat beras konstruksi bahaya melebihi kapasitas angkut. Yang kedua ada pembuatan campuran beton mesin pengaduk berputar. Yang ketiga ada pembuatan campuran beton saklar pada alat terkena air. Yang keempat ada pembuatan beton mengangkat material ke dalam mixer. Yang kelima pengujian kuat tekan beton, mekanisme kerja mesin. Yang keenam pengujian kuat tekan beton, bahaya pecahan beton terlempar saat ujian. Yang ketujuh penggunaan aliran listrik eksklusif terhadap elemen kelistrikan kabel terkelupas. Next. Yang keempat ada kegiatan umum. Yang pertama ada aktivitas umum bahaya penyebaran COVID-19. Yang kedua ada evakuasi. Pembahasan menurut Fauzi et al. 2021, penilaian risiko merupakan sebuah upaya untuk menghitung tingkat berusaha. Penilaian risiko digunakan sebagai penentu tingkat risiko yang dapat dijawab dari kemungkinan terjadinya likelihood. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya izin untuk melanjutkan dari pembahasan materinya. Di sini terdapat ada dua tabel. Yang pertama tabel nilai tingkat kemungkinan terjadi, di mana untuk tingkat kelima dengan keterangan almost certain dan uraian dapat tingkat 5 saat terjadi setiap saat. Dan untuk selanjutnya itu dengan nilai 4 dan keterangan likely dan uraian sering terjadi, dan dengan pada tingkat 3 dengan keterangan possible atau terjadi sesekali. Yang kedua unlikely itu jarang terjadi, dan untuk yang pertama rare sangat jarang terjadi. Sedangkan untuk tabel kedua yaitu tabel nilai tingkat dampak, untuk tingkat pertama dengan keterangan insignificant dengan uraian tidak terjadi cedera, kerugian material minimum. Tingkat kedua yaitu minor dengan uraian cedera ringan dan kerugian material sedang. Untuk tingkatan ketiga yaitu moderate dengan uraian cedera sedang atau perlu penanganan medis dan juga kerugian material besar. Dan untuk tingkatan keempat yaitu keterangan mayor dengan uraian cedera berat, kerugian material besar dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Dan untuk tingkatan yang terakhir atau ekstrim yaitu dengan uraian cedera fatal, kerugian material besar, produksi dan juga produksi akan terhenti. Selanjutnya itu pada tabel nilai tingkat kemungkinan terjadi, di mana dengan keterangan E yaitu risiko ekstrim, H risiko tinggi, dan M risiko sedang, L risiko rendah. Digambarkan dengan warna-warna sebagai berikut sebagai keterangannya. Untuk klasifikasinya sendiri, klasifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan sejumlah alternatif sebagai berikut. Yang pertama itu eliminasi, di mana dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Yang kedua, substitusi, yang di mana dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. Atau dengan kata lain, meminimalisir dari bahan dan peralatannya. Dan untuk yang ketiga yaitu ada rekayasa teknik, di mana dengan kata lain atau engineering control dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Selanjutnya yaitu pengendalian administrasi, dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Dan untuk yang terakhir yaitu alat pelindung diri, dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Di sini terdapat tabel analisis risiko, di mana untuk bahaya saat semen terhidup oleh orang memiliki risiko gangguan pernafasan
dan untuk dikategorikan sebagai low untuk pengendaliannya merupakan masuk pada rekayasa teknik untuk semen tertiup dengan resiko gangguan pernafasan dan iritasi mata dengan kategori low juga akan masuk juga pada rekayasa teknik. Selanjutnya yaitu jatuhnya tabung Lecatelier dengan resiko luka pada tangan masuk pada kategori low juga. Untuk pengendalian resikonya masuk pada rekayasa teknik juga. Selanjutnya untuk semen terkena tangan yang beresiko mengakibatkan iritasi pada kulit masih masuk kategori low dengan pengendalian risiko masuk pada alat pelindung diri. Selanjutnya yaitu jarum pijat terkena jari dengan risiko mengakibatkan luka atau cedera pada jari. Masih dengan kategori low dengan pengendalian risiko yang masuk pada pembahasan rekayasa teknik. Selanjutnya yaitu tangan terkena air panas dengan risiko luka bakar dan kategori masuk kata moderate. Untuk pengendalian sendiri masuk dalam alat pelindung diri. Dan untuk yang ketujuh yaitu semen yang diayak berterbangan dengan risiko terhirup dan terkena mata. Kategorinya masuk low dan untuk pengendalian risiko alat pelindung diri. Untuk nomor 8 yaitu pasir tertiup angin dengan risiko semen yang tertiup mengenai mata kategori low dan untuk pengendaliannya rekayasa teknik. Selanjutnya penambahan larutan NaOH dengan risiko penghirup NaOH menyebabkan mual, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Masuk kategori moderate dengan masuk pendefinisian alat pelindung diri. Selanjutnya pasir terhidup oleh orang lain dengan risiko gangguan pernafasan kategori low. Pengendalian risikonya masuk dalam rekayasa teknik. Selanjutnya tangan terkena elemen panas dengan risiko luka bakar dengan kategori moderate. Lalu pengendalian risikonya alat pelindung diri. Selanjutnya nomor 12, jatuhnya gelas ukur dengan risiko pecahnya kaca mengenai tangan untuk kategorinya masuk low. Untuk pengendalian risiko sendiri alat pelindung diri. Selanjutnya pasir yang diayak berterbangan dengan risiko terhirup dan terkena mata mengakibatkan gangguan pernafasan. Masih masuk kategori low dengan pengendalian risiko pada alat pelindung diri. Dan untuk yang nomor 14, ada set saringan tidak terikat dengan benar. Resikonya untuk tertimpa saringan dan material. Juga kategori low dan pengendaliannya dalam alat pelindung diri. Selanjutnya ada agregat kasar jatuh ke jalan. Untuk resikonya agregat yang berserakan mengganggu mobilitas. Masih dalam low dan untuk pengendalian risikonya ada di alat pelindung diri juga. Selanjutnya melebihi kapasitas angkut dengan risiko terkilir, terjungkal, dan cedera lain dengan kategori moderate, lalu pengendalian risikonya pada pengendalian administrasi. Selanjutnya tangan terluka saat pengambilan agregat yang terlalu tajam dengan risiko terjadi infeksi dan kategori low dengan masuk rekayasa teknik. Lalu selanjutnya set saringan tidak terikat dengan benar dengan risiko tertimpa saringan dan material masuk kategori low dan juga pengendaliannya pada alat pelindung diri. Selanjutnya jari terjepit timbangan dalam air, terjadi luka pada tangan, masuk kategori low dan untuk pengendaliannya ada rekayasa teknik. Selanjutnya tangan terkena elemen panas, resiko luka bakar dengan kategori moderate dengan pengendalian risiko pada alat pelindung diri, dan untuk selanjutnya melebihi kapasitas angkut dengan resiko terkilir, terjungkal, dan cedera lain. Untuk kategorinya moderate dan untuk pengendalian risikonya merupakan pengendalian administrasi. Sini selanjutnya mesin pengaduk berputar dengan tangan terjepit pada mesin moderate, pengendaliannya administrasi. Untuk pengendalian rekayasa teknik pada bahaya saklar yang pada alat terkena air dengan risiko kosmetik yang menyebabkan kebakaran. Lalu bahaya selanjutnya yaitu mengangkat material ke dalam mixer dengan risiko terkilirnya tangan, masuk kategori moderate dengan pengendalian risiko masuk pada kategori pengendalian administrasi. Selanjutnya mekanisme kerja mesin dengan risiko terjepit alat uji tekan dan kategori high. Untuk pengendaliannya sendiri masuk pada kategori pengendalian administrasi. Selanjutnya pecahan beton terlempar saat pengujian dengan risiko hempasan dapat mencederai peserta. Kategorinya masuk pada moderate dan untuk pengendalian masuk pada kategori rekayasa teknik. Selanjutnya exposure terhadap elemen kelistrikan, kabel terkelupas dengan risiko tersengat aliran listrik masuk kategori low dengan pengendalian risiko masuk kategori rekayasa teknik. Selanjutnya bahaya penyebaran COVID-19 dengan risiko terpapar virus COVID-19 untuk kategorinya high dan untuk pengendaliannya sendiri masuk kategori pengendalian administrasi.
Dan untuk yang terakhir yaitu situasi darurat dengan risiko gagal dalam penyelamatan diri saat kebakaran dan gempa bumi masuk kategori moderate dan pengendaliannya masuk kategori pengendalian administrasi. Untuk kesimpulannya sendiri, dari tabel di bawah dapat diklasifikasikan bahwa risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada lokasi observasi didominasi dengan risiko rendah sebesar 58,6%, disusul dengan risiko sedang di angka 34,5%, dan risiko tinggi di angka 6,9%. Dan tidak dijumpai adanya aktivitas yang menimbulkan risiko ekstrim. Di sini terdapat diagram lingkaran dari presentasi risiko pekerjaan, di mana yang warna biru merupakan low, oranye untuk moderate, dan untuk yang abu-abu merupakan yang high. Sini untuk pengendalian risikonya sendiri, berdasarkan tabel pengendalian risiko yang dilakukan didominasi dengan langkah rekayasa teknik di angka 37,9%, kemudian dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang memuat informasi dan petunjuk sebagai bagian dari pengendalian informasi di angka 24,2%, dan menyediakan alat pelindung diri yaitu di angka 37,9%. Sini merupakan tabel diagram lingkarannya. Untuk warna biru yaitu merupakan dari alat pelindung diri di angka 38%, untuk kuning di angka 24% yaitu pengendalian administrasi, di warna abu-abu yaitu 38% rekayasa teknik, dan untuk substitusi dan eliminasinya ada di 0%. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.